Trading yang mudah untuk pemula. Halo Sobat Traders, kembali bertemu dengan saya, Lindu Nenggolan, analis dari Java Global Future. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara trading yang mudah untuk para trader pemula. Sobat Traders, kali ini kita akan belajar mengenai cara yang mudah, yang simple untuk para trader pemula. Sebagian besar orang yang baru masuk dalam trading forex ini masih bingung bagaimana nih untuk masuk pasar. Kebanyakan mungkin ada yang minta langsung untuk ditradingkan. Tapi jika ditradingkan, itu kan tidak boleh, ya. Jadi, harus trading sendiri. Nah, bagaimana nih cara mudahnya supaya para trader pemula yang belum ngerti apa-apa, itu mudah sekali untuk melakukan trading. Biasanya, para trader mula-mula ketika masuk pasar, kemungkinan dia hanya memakai feelingnya. Kemungkinan ini naik, kemungkinan ini turun, saya kayaknya ini buy aja atau sell aja, atau mungkin hitung kancing gitu ya, buy sell seperti itu. Sobat trader sekalian, kali ini kita akan sungguh-sungguh belajar, terutama buat sobat trader yang masih pemula untuk melakukan trading ini. Mari kita pelajari cara mudahnya untuk melakukan trading. Yang pertama adalah bagaimana supaya kita tidak terombang-ambing dengan pasar. Nah, sobat traders, mari kita lihat dulu mengenai pergerakan harga. Biasanya pergerakan harga kan bisa seperti ini ya. Nah, ini tren naik ya, dan ini naik ya, dan ini tren turun. Nanti terlihat pergerakan grafik itu seperti itu ya, ada tren naik, ada tren turun. Nah, masalahnya di sini dalam tren naik ini ada yang namanya koreksi turun nih, ya. Ini namanya koreksi. Dan dalam tren turun ini ada yang koreksi naik, ya. Nih, koreksi naik. Nah, kalau kita mengambil tradingan kita, ngambil posisinya sesuai dengan posisi trennya, misalnya kelihatan trennya naik, kita ambil posisi buy, dan pada saat tren turun kita ambil posisinya sell, itu nggak terlalu masalah ya. Kalau harga yang kita pasang udah sesuai dengan trennya ya, sehingga apa, ketika terjadi koreksi nanti akan berjalan sesuai dengan trennya, sehingga akhirnya mendapatkan keuntungan. Nah, masalahnya adalah pada saat trennya terlihat sebenarnya naik, tapi sedang terjadi koreksi, dan kita menganggap bahwa koreksi ini adalah koreksi turun ini adalah saat yang tepat untuk mengambil posisi turun, karena tadi itu masalah feeling atau hitung kancing atau yang lain-lain gitu ya. Akibatnya apa? Ketika misalnya di sini sudah ngambil posisi sell ya, kemudian harga terus naik. Nah, kecenderungan ya para trader pemula, sobat trader sekalian, ketika melihat harga dalam kondisi rugi, dia selalu menahan posisinya, hingga akhirnya karena dia melawan tren, dia ambil posisi di koreksi, harga terus bergerak naik ya, akhirnya posisi sellnya semakin rugi. Nah, karena semakin rugi ya, akhirnya dapat margin call alias habis akunnya ya. Nah,
bagaimana cara trading yang benar? Sobat traders, buat Anda yang baru melakukan trading atau disebut juga trading pemula, sobat traders sebaiknya memperhatikan 3 hal ini, ya, yaitu 1, tren. Yang kedua adalah koreksi. Dan yang ketiga adalah target. Ya, seperti ini contohnya. Kalau kita mengetahui mana yang tren, mana yang koreksi, ya, maka kita akan mengambil keputusan yang tepat untuk masuk pasar. Jadi ketika kita mengetahui bahwa trennya ini, oh ini trennya akan naik, berarti kalau yang turun itu koreksinya, sehingga kita mengambil keputusan untuk masuk ke dalam pasar adalah sesuai dengan trennya. Bila trennya naik, kita cenderung untuk mengambil posisi buy, ya, sehingga bila terjadi koreksi turun itu nggak masalah, nanti akan naik lagi sesuai dengan trennya dan kita meraih profit. Nah, kalau kecenderungan trennya adalah turun, ya, maka yang kita ambil posisinya, kalau tadi ini buy, nah ini kecenderungannya kita untuk ambil posisi sell, ya, karena kalau tren turun kita akan mendapat keuntungan dari posisi sell. Kalau terjadi koreksi naik nggak masalah, ya, karena nanti akan kembali turun. Nah, yang kedua adalah kita perlu tahu koreksinya supaya apa, sobat traders? Kalau kita sudah tahu trennya, kita tahu berarti lawannya tren itu adalah koreksinya. Kalau kita tahu itu koreksinya, kita nggak ambil posisi berdasarkan koreksi. Karena kalau kita ambil posisi berdasarkan koreksi, berarti kita melawan tren, dan itulah yang akan membuat kita mengalami kerugian. Sekalipun mungkin untung, ya, mungkin untung kecil, tapi kita biasanya berharap untung lebih banyak. Ketika berharap untung lebih banyak, ternyata terus harganya kembali meneruskan trennya, akhirnya negatif. Nah, kecenderungannya sudah negatif. Biasanya para trader pemula nih nggak mau untuk nutup posisi, cenderung untuk nahan-nahan. Akibatnya apa? Keseret. Dan lama-lama kalau keseret terus, misalnya ngambil koreksinya ini naik, koreksi naik, ambil posisi buy, terus trennya turun, keseret terus turun, akhirnya apa? Lama-lama margin call, ya, sehingga akhirnya ya habis dana di akunnya. Jadi sobat traders, perhatikan tren dan koreksi. Nah, yang berikutnya, yang ketiga adalah perhatikan targetnya. Sobat traders, kalau sobat traders sudah tahu tren ataupun koreksi, tapi sobat traders tidak tahu arah targetnya sebenarnya mana, target naiknya seberapa, target turunnya seberapa, maka sobat traders, yang akan terjadi adalah sobat traders mudah sekali terpengaruh psikologi tradingnya, mudah panik, ya. Jadi misalnya, contohnya, ini tren turun, kalau naik adalah koreksinya. Tapi kalau kita tidak tahu targetnya, misalnya seperti ini, targetnya di sini, target koreksi naiknya, ya. Ketika kita tidak tahu target koreksinya, ketika harga tadinya kita udah ambil posisi sell, ya, terus kemudian harga naik, koreksi naik, ya, kemudian koreksinya ternyata besar sampai akhirnya mungkin mendekati BEP, break even point, atau mungkin sempat negatif, ya, langsung panik
karena nggak tahu sebenarnya arah target koreksinya sampai mana. Akhirnya ditutup. Begitu ditutup posisinya, langsung balik lagi ke arah turun sesuai dengan trennya. Akhirnya yang seharusnya dapat profit, tapi karena panik, karena aduh rugi nih gitu ya, terus di-cut. Begitu di-cut langsung balik lagi sesuai trennya. Akhirnya yang seharusnya keuntungannya didapat malah tidak dapat. Sayang sekali bukan? Nah, jadi penting sekali untuk mengetahui targetnya, ya. Karena bila mengetahui targetnya, maka kita bisa meminimalisir masalah psikologi trading kita. Bisa dikasih contoh bahwa jika kita misalnya ada dalam suatu hutan misalnya, biasanya kita dibekali kompas ya, para penjelajah itu dibekali kompas supaya tahu mana arah utara, mana arah selatan, terus dibekali dengan peta sehingga dia bisa tahu arah jalannya kemana yang dia tempuh ya. Tapi kalau nggak ada kompas, nggak ada peta, dia meraba-raba kemana arah jalannya, dia mengira-ngira ke sini atau ke sana. Akhirnya apa? Mungkin ketika dia menempuh jalan tersebut, dia sebenarnya sudah mau sampai tujuan yang benar, tapi akhirnya menjadi ragu-ragu dan dia balik lagi. Akhirnya apa? Nggak keluar-keluar dari hutan tersebut. Demikian juga kalau kita memiliki target, kita akan tahu arah naiknya, koreksi naiknya sampai seberapa, kemudian arah trennya sampai seberapa, sehingga kita dapat benar-benar memanage akan trading kita. Bagaimana akhirnya untuk menentukan mana tren, mana koreksi? Mari kita lihat pada MetaTrader berikut ini dengan cara yang sangat sederhana. Kita lihat bersama. Halo sobat trader sekalian, terutama Anda yang mungkin baru terjun dalam trading forex ini. Saya akan menuntun sobat trader sekalian untuk melakukan trading dengan cara yang sederhana ya. Kita bisa lihat dahulu di sini di grafik GBP USD daily ya. Daily itu harian ya. Nah, kita pakai cara yang sederhana saja ya. Kita pakai dulu moving average ya. Ini untuk membantu kita seperti yang tadi kita katakan bahwa kita harus mengetahui dahulu trennya, kemudian koreksi. Nah, target-targetnya nanti kita bisa lihat lagi menggunakan apa ya yang ada pada grafik ini. Nah, kita masuk di sini untuk masukin indikator yang sederhana yang banyak sekali digunakan banyak orang, yaitu dengan moving average. Kita klik ini trend ya, kemudian masuk ke moving average. Nah, kita masukkan di sini yang periodnya 3 ya. Warna bisa terserah warna apa saja ya. Misalnya ini warna merah ya. Nah, kemudian kita masukkan lagi ya moving average yang lain sini. Nah, periodnya kita ganti. Yang tadi ada yang 3, sekarang 5. Kita ganti juga warnanya ya. Misalnya hijau. Ya, kita klik. Kita coba perbesar dulu. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita buat lagi satu lagi moving average ya supaya makin lengkap. Nah, kita masuk moving average 20. Kita pakai warna yang lainnya, misalnya warna biru ya. Jadi ada 3 moving average. Nah,
Patokannya begini sobat trader sekalian, ya. Ini kan ada moving average 3 yang merah, 5 ya, dan juga 20. Nah, kalau antara 3, 5 dan 20 berarti yang paling kecil 3 kan? Yang paling gede itu 20. Nah, kalau yang paling kecil yaitu moving average 3 dan 5 ini ada di atas yang paling besar, moving average 20, maka dia kecenderungannya untuk naik. Jadi kita bisa tahu arah trennya, oh ini mau naik, seperti itu. Karena melihat moving average 3 dan 5 ada di atas moving average 20, ya. Dan ketika moving average 3 dan 5 cross moving average 20, yang tadinya di atas akhirnya di bawah dari moving average 20, maka kecenderungannya adalah tren itu turun, ya. Jadi seperti itu. Kalau moving average yang besar di bawah dari kedua moving average yang lain 3 dan 5, maka dia arah trennya kuat naik. Sementara kalau moving average yang besarnya di atas dari moving average yang kecilnya 3 dan 5 itu, ya, maka dia cenderung untuk turun. Oke, di situ kita bisa tahu trennya, ya. Nah, kita bisa lihat di sini, ketika terjadi penembusan moving average 3 dan 5 di sini, menembus moving average 20, ya, dia menembus ke bawah, maka ini kan trennya turun. Nah, kalau jarak antara moving average 3 dan 5 ini terhadap moving average 20 semakin lebar seperti ini, ya. Nah, ini seperti ini, lebar. Artinya apa? Artinya trennya itu semakin kuat. Kemudian ketika MA3 dan MA5 saling cross, ya, saling berpotongan, nah ini berarti tren mulai melemah. Nah, apalagi kalau kecenderungannya bisa dibilang ini datar, ya, nggak menunjukkan sudut naik turun di sini, ya. Nah, mulai terjadi lagi kuat trennya naik ketika apa di sini MA3, MA5 sudah di atas kembali dari MA20, maksudnya bergerak melebar kembali jaraknya dari MA20, ya. Kuat dia naik. Nah, tapi ketika terjadi cross lagi MA3 berbalik turun di bawah menembus MA5, ya, jadi di bawah MA5. Oh, berarti dia mulai turun nih. Arahnya kemana? Ke moving average 20. Nah, ketika terjadi penembusan berarti bukan koreksi lagi nih, tapi sudah berbalik, koreksi turunnya berganti menjadi tren turun, ya. Apalagi ketika semakin turun terlihat jaraknya ini semakin besar dengan MA20, ya, antara MA3 dan 5 terhadap MA20 turun dia. Nah, seperti kita lihat ini di sini di grafik harian ini tren jangka panjangnya, ya, karena ini berdasarkan grafik harian, ya, D1, maka pergerakan harganya ini trennya masih naik. Sekalipun hari ini sempat turun, dia kembali naik. Ini masih kuat naik. Kenapa? Ini jarak MA3 dan MA5 masih jauh dari MA20, ya. MA3 terus menukik ke atas gitu, ya, terus naik ke atas dan masih di atas MA5, ya, jadi masih kuat untuk naik. Nah, tentu saja selain kita tahu arah tren, arah koreksi, supaya kita tetap aman tradingnya, ya, kita harus tahu tren naiknya sampai mana, koreksi turunnya sampai mana, ya, supaya kita nggak mudah goyah psikologi trading kita,
ya, kita mantep tradingnya. Oh, ini tren naik berarti kita terus buy gitu ya. Nah, kita lihat di sini koreksi kita bisa lihat berdasarkan dengan cara yang sederhana, berdasarkan higher, harga-harga tertinggi ini ataupun harga lower ini ya. Jadi kita ambil patokan berdasarkan higher yang sebelumnya maupun lower yang sebelumnya ya. Nah, kalau begini ini koreksinya ini kira-kira kemana ya. Kita berdasarkan harga tertinggi yang sebelumnya, misalnya ini harga tertinggi sebelumnya, kita taruh saja garis horizontal ya, dari sini ke sini. Nah, kita dapati bahwa ketika kita taruh di sini, ternyata ini sesuai nih dengan garis tertinggi ini, sesuai dengan beberapa garis terendah ini, lower, bahkan sama, hampir sama ya, ketemu sedikit dengan harga tertinggi yang ini. Nah, artinya kalau misalnya terjadi penurunan koreksi ya sampai sini, makanya dia tadi hari ini GBP USD sempat turun ke arah support ini yang sudah kita tentukan berdasarkan tertinggi ini. Kalau seandainya tembus turunnya sampai mana ya, kita bisa pakai patokan higher lower yang lain. Dimana misalnya kita pasang di sini berdasarkan tertinggi ini ya. Nah, kalau merasa masih jauh, gimana kira-kira? Bisa pasang di sini. Ya, berdasarkan harga tertinggi ini, dua harga tertinggi ini ya, dan harga terendah yang ini ya, itu yang terdekat. Nah, kira-kira kan ini trennya naik, mau naik sampai mana nih? Nggak ada patokan nih. Ada berdasarkan higher yang sebelumnya, kita tinggal pasang di sini. Nah, oh ternyata dekat dengan terendah ini ya, dekat dengan tertinggi ini, kita ini daerah. Nah, dekat dengan terendah ini ya, bisa kita turunkan sedikit. Nah, supaya sesuai dengan tertinggi yang ini, terendah ini ya, tertinggi ini dan ini ya. Berarti prediksinya kalau naik akan ke 1.3168. Oh, bagaimana kalau tembus? Dia kira-kira akan kemana? Ke posisi ini. Nah, sesuai dengan harga terendah ini ya, sesuai dengan harga pembukaan ini ya, sesuai dengan harga tertinggi ini. Nah, ini dekat harga tertinggi yang ini dan ini ya. Jadi ke level 1.3247 atau 50. Nah, ini setelah harga hari ini setelah sempat turun kemudian naik, kenapa nih kayaknya terhambat nih di sini? Ya ini karena sampai pada harga terendah ini yang sebelumnya nih. Kita coba kasih garis horizontalnya. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya, sesuai dengan 4 harga nih, 4 harga terendah ya. Di sini kemudian ini 5 ya. Jadi berdasarkan dekat dengan tertinggi ini ya. Jadi di sini dia mengalami hambatan ya. Ini udah lolos sih. Nah, tinggal terus naik ya. Bisa kita untuk ambil buy. Nah,
kalau kita lihat hari ini kira-kira naik, kita lihat lagi time frame-nya berdasarkan time frame H4 ya. Ternyata berdasarkan time frame H4 ini udah lewat nih batas ini ya, tinggal nerusin kenaikannya. Kita lihat lagi H1, kita akan ambil posisi berdasarkan time frame H1 M30 ya. Nah, berdasarkan H1 M30 ini harga dibuka di M30 jauh dari moving average. Nah, kalau ada jauh dari moving average, biasanya ada kecenderungan untuk koreksi ke arah moving average. Tapi seandainya tidak terjadi, ya kita tinggal ambil posisi. Misalnya ini kita ambil posisi harga ya. Kita lihat di sini, kalau harganya melewati rata-rata tertinggi ini ya, kita pasang ya 1.3070 ya, atau yang tertinggi ini 1.3081 ya. Jadi prediksinya 1.3070 sampai 1.3080 ya. Lewatin itu kita bisa ambil posisi buy ya. Bisa aja posisi buy di 1.3085. Nah, kita lihat targetnya sampai mana. Tadi berdasarkan daily, targetnya sampai ke harga tertinggi ini. Kalau masih tembus ke harga ini ya, jadi kita bisa ambil misalnya posisi 1.3085, targetnya ke 1.3168 ya. Berikutnya ke 1.3247 ya. Nah, tapi itu pasti dalam jangka panjang ya, dalam beberapa hari mencapai target ke 1.3168 atau 3170 ya. Demikian contohnya untuk kita mengambil posisi trading dengan mudah ya, dengan menentukan tren maupun koreksi dengan menggunakan moving average ya, bisa dilihat dari persilangannya, dan juga menentukan target-targetnya berdasarkan higher atau lower ya. Sehingga dengan kombinasi semuanya ini, caranya simple sekali sobat trader sekalian, terutama yang para trader mula-mula, bisa menggunakannya dengan baik, maka profit akan didapatkan. Sobat trader, jika ada yang ditanyakan, silahkan menanyakannya ke kolom komen, menuliskan di kolom komen, supaya sobat trader sekalian dapat lebih jelas lagi bagaimana menggunakan metode trading yang mudah ini, menggunakan moving average dan juga higher lower pergerakan yang sebelumnya. Demikian sobat traders, pelajaran mengenai cara trading yang mudah bagi trader pemula. Nah sobat traders, jika sobat traders senang dengan apa yang kami bagikan ini, segera bagikan juga kepada yang lainnya, dan juga jangan lupa klik like, dan juga apabila sobat trader sekalian memiliki pertanyaan, tuliskan pertanyaan sobat trader sekalian di kolom komen. Salam profit.